Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hmm, ini, oke. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba eh, ini ya apa? Kalau kemarin mana cara menampilkan dengan filter sudah, kemudian bagaimana cara menginputkan data baru di tabel masalah dan tabel gejala gitu ya. Sekarang kan kita coba, oke sekarang kan kita coba bagaimana di pertemuan ini kita, nah biar tidak terlalu terang. Bagaimana cara mengedit ya? Ya mungkin cara ada beberapa mahasiswa tadi yang Japri ya, tidak ada yang berhasil nginput tapi kosong gitu ya. Itu codingnya yang kemarin kita yang diperhatikan itu kemungkinan masih filter yang NIM-nya belum jalan. Yang mana itu gitu ya? Kita ambil review sebentar yang kemarin. Oke. Yang di data simpan masalah itu kan kemarin ada ngecek ini ya, ngecek apakah data yang apa sudah diinput itu apakah sudah ada sebelumnya atau tidak. Itu dengan SEL ini. SELI, select DP from masalah where DP sama dengan dolar DP. Dolar DP didapat dari mana? Dari pengiriman formulirnya ke sini yang DP. Nah ini kemungkinan tidak jalan kemarin yang waktu berhasil nginput tapi kok kosong gitu ya. Ini nggak jalan ini. Jadi dia hanya menginput jika data yang diinputkan yaitu DP atau nomor diagnosa keperawatan itu belum ada. Tapi kalau sudah ada, dia ada muncul ini. Data tidak berhasil diinput ini ya. Karena sudah ada. Oke, review sebentar. Sekarang kita coba membuat edit ya. Sama kayak cara di mana? Di kalau kita mengedit database di PHP sama ya. Contoh di tabel masalah gitu ya. Oh ya kemarin ada di data masalah itu ndak ada yang kosong tapi ndak ditampil apa kemarin masalah atau tampil gejala kok kosong gitu ya. Jadi ini kan datanya kalau bisa dilihat 0 sampai dengan 24 ya. Dari total 37. Ini kemudian belum disoal. Silakan soalkan. Jadi nanti akan kelihatan seluruh data dari tabel alat. Nah, itu pasti kalau yang ditampil filternya kok ada yang kosong gitu ya. Pasti di sini juga ada yang kosong. Karena dia ngambilnya dari tabel masalah. Silakan dihapus saja. Centang mana yang kosong, kemudian di delete. Oke, kita beralih ke materi yang sekarang yaitu pengedit tabel masalah. Saya belum membuka kelasnya. Bentar aja ya. Tunggu sebentar. Oke, contoh kalau kita ingin mengedit data masalah atau data dari tabel gejala bagaimana caranya? Kalau di PHP MyAdmin ya, baru nanti kita praktekkan bagaimana membuat user interface-nya menggunakan apa? eh, Menggunakan data dari ini orange jadinya harus ini. Oke. Oke, bagaimana kita gunakan kalau menggunakan user interface PHP? Oke, kita coba alurnya dari PHP Maven dulu ya. Kalau kita yang mengedit kan caranya gini. Pilih dulu, ini kan setiap baris mewakili satu data ya. Kalau di tabel masalah itu kan indeks apa primernya itu terhadap ID ya. Berarti secara tidak langsung kalau kita pilih seperti ini, edit gitu ya. You can also edit most value by double clicking directly on them gitu ya. Klik edit gitu ya. Kalau kita klik edit secara tidak langsung itu yang kerja di balik layar dia menyeleksi. Yang kita pilih tadi ID-nya berapa gitu. Jadi yang diseleksi adalah
primary key-nya yaitu ID sama dengan satu. Nanti baru muncul, oh ID satu itu DP-nya, data DP-nya apa, data MSLH-nya apa, data luarannya apa. Baru muncul, bisa kita edit ya, bisa kita edit datanya, kemudian kita klik simpan gitu. Go. Kalau eh, kita klik go, yang bekerja di balik layar apa gitu ya. Contoh ini, supaya tahu ya. Berat badan berlebih. Kira-kira luarannya apa? Berat badan jadi ideal mungkin ya. Berat badan ideal. Oke, ini contoh kita edit ya. Berat badan ideal, kita klik go. Yang kerja di balik layar kayak kemarin di ML itu. Ada perintahnya adalah update tabelnya apa gitu ya. Kurang besar enggak ya tampilan layar saya? Oke, kita besarin aja. Update tabelnya apa, kemudian set yang di set apa, luarannya apa. Karena tadi yang saya edit hanya luaran, nanti bunyinya ini, luaran berapa. Nah, tapi kalau tadi yang saya edit dari DP sama MSLH-nya ya nanti akan keluar di sini. Oke, itu ya alurnya. Jadi cara mau edit itu kita pilih dulu kode DP atau ID-nya ya. Kalau ditampil filter kemarin kan kita ndak menghafalkan ID-nya ya. Yang kita hafalkan hanya yang tampil di sini adalah DP-nya. DP-nya nanti kita klik gitu ya. Atau nanti kita buat user space untuk memasukkan kode DP gitu ya. Baru diklik cari. Ya, nanti baru menuju ke tadi sini. Pemilihan itu seperti ini. Pilih, edit, terus simpan editnya. Jadi ada tiga ya. Ada pemilihan kodenya, pemilihan kode masalah. Nanti kalau di gejala juga sama. Contoh gejala sini nanti bisa kita sematkan di sini. Bisa di nomornya, bisa di tulisannya. Oke. Kita berangkat dari tampil filter saja. Oke, tampil filter kita save as saja. Jadi ini tidak pertemuan kali ini dan kemarin ya itu tidak. Oh, kalau kemarin ada simpan ya. Kalau pertemuan kali ini kita tidak ada coding baru, hanya eh, memodifikasi dari coding yang lama. Oke, tampil filter dulu dibuka, kita save as saja. File save as dengan nama tampil edit gitu ya aja. Tampil edit. Tampil edit. Kita ingin edit apa? Masalah dulu ya. Tampil edit masalah. Kita simpan. Oke, tentunya tampil edit masalah ini sama persis dengan tampilan tampil filter karena belum kita modifikasi ya. Oke, coba kita sebelah kanan kiri ya. Seperti biasa, kita ganti sini tampil edit masalah. Tentu tampilannya sama. Oke, nanti kita bawah sini kita kasih supaya buat link gitu ya. Supaya buat link. Buat link itu mungkin kemarin udah diajari belum ya? Kita cari di Google ya. Coding, coding HTML untuk link. Itu menggunakan coding Ahref ini kodenya ya. Tampilkan kode ya, ini. Bisa menggunakan kode ini. Ahref apa yang mau di linkkan gitu ya. Nanti ditutup oleh ada A, kemudian tutup slash A. Oke, kita copy aja ini. Kita copy. Kopikan di sisi codingnya sini. Tempatkannya di mana gitu ya. Silakan tempatkan di waktu menampilkan DP ini. DP kemarin, nah ini yang ada di Eko, di dalam Eko di sini. Nah ini sebelum nomor tambahkan kode yang kita copy tadi. Atau menggunakan kode apa? Diketik juga monggo. Ahref gitu ya. Ahref. Kita hapus yang ini. Kalau di sini sudah ada petik dua, coding HTML ini diganti menjadi petik satu. Petik satu. Nah di sini diakhiri petik satu. Kemudian tulisannya di sini tidak usah.
Ya, tulisannya tidak usah. Saya ganti hanya nomornya taruh di sini. Cut di sini. Nah, linknya kemana gitu ya? Linknya dia tentu bagian di mana alamatnya yaitu nanti kita ingin ngirim ke edit masalah. Ketik aja edit masalah. Jadi tampil edit itu untuk pemilihan kodenya. Kemudian untuk yang kelihatan ini tidak harus edit masalah ini. Ya nanti saya rename aja. Seharusnya tampil edit gitu aja. Karena nanti ini bisa untuk masalah sama gejala. PHP. Oke, coba saya simpan dulu. Saya enaknya di rename saja ya. Ya tutup dulu. Supaya nanti filenya ini jadinya hanya samhated. Nah, mana tadi? Hated docs. Tampil edit. Ini saya ganti tampil edit saja. Bukan tampil edit masalah. Karena nanti untuk ngelink dua. Oke, di sini juga kalau sudah di rename tentunya ini juga enter. Nah, kalau sudah diedit. Oke, saya tampilin di sini. Saya lanjutkan codingnya. Tampil edit. Tadi sudah barusan membuat, oh sorry sorry. Dia akan dilingkan di nomor ya, sorry. Ini kebalik nih. Bukan di nomor ya, tapi di lingkan di DP, di DP sini. Nah, nomornya, TD-nya, harapnya kita cut sini. Kalau nomor itu kan nomor urut ya, tapi ya bisa juga. Tapi enggak pas gitu ya. Maksudnya linknya yang ditunjuk seharusnya kodenya. Kalau di gejala kan enggak ada kode DP-nya ngikut di atas. Ya nanti bisa di teksnya atau boleh di nomornya. Kalau yang untuk gejala. Oke, tampilannya seperti apa? Kalau kita refresh. Nah, nanti muncul di sini ya. Ada kayak apa itu? Simbol biru ya, underline. Tandanya kalau di website ada seperti ini namanya hyperlink gitu ya. Nanti diklik menuju ke file lain. Kalau diperhatikan di pojok kiri bawah, saya tunjuk itu kan ada alamatnya itu. Eh, pencet sebentar. Ke pencet. Nah, waktu ditunjuk di kiri bawah itu kan ada localhost, syncup, kemudian foldernya baru tunjuknya adalah menuju ke edit masalah PHP. Ya, menuju ke edit masalah PHP. Oke, yang dikirimkan apa? Tadi kan kalau di PHP MyAdmin kan waktu kita pilih, ada masalah gitu ya. Kan waktu harus dipilih itu ngirim apa? DP ya, yang ditunjuk ngirim DP atau ID boleh. Berarti di codingnya sini kita coding DP, DP itu ngambilnya dari sini ya. DP ngambilnya dari baris 29 dari query query di sini. Waktu all berarti yang di sini. Waktu seleb bintang per ini kan sudah semuanya ya. Semuanya berarti kita butuh DP atau butuh ID. Boleh DP, boleh ID ya. Waktu diklik dia ngirim apa gitu. Contoh nanti kalau kita buat yang DP seperti apa. Oke. Kita coba DP dulu nanti yang jalan pakai ID. Sebentar sambil ngecas. Oke, kita lanjutkan. Eh Berarti kalau DP berarti kan sudah ada ini kode DP-nya. Berarti kita ngirim DP. Meletaknya ngirimkannya gimana? Di sini dikasih tanda tanya. Tanda tanya variabel yang dikirim apa? Contoh DP. DP sama dengan variabelnya adalah DP. Nah, seperti ini. DP, DP. Jadi kita ingin ngirim ke edit masalah, nama variabel dikirim, nama variabelnya adalah DP, nilainya adalah $DP, variabel yang dari kita cari dari tabel masalah tadi. Ya, oke, nanti bisa kita coba simpan. Jadinya seperti apa gitu ya di browser.
Coba kita reload. Yang tadi semula, yang tadi semula ini ya, jadi perhatikan di pojok bawah layar saya, pojok bawah kiri. Yang tadi semula edit masalah, karena tidak bisa saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk nanti hilang tulisannya. Ya, itu langsung ke edit masalah, tanda tanya, kemudian DP sama dengan yang semula tidak ada tanda tanya DP sama dengan D 001. Tapi kalau saya tunjuk ini yang bawah, ini menjadi D003, D005, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya yang tadi, yang di sini. Tanda tanya DP sama dengan dolar DP. Oke, sekarang kita tinggal buat kerangkanya dari untuk editnya. Editnya bisa kita simpan save as saja dari kopikan codingnya. Ya, oke, coba kita dari foldernya buat new file ya. Coba kita simpan dulu. Simpannya namanya adalah edit masalah. Edit masalah titik PHP. Kita simpan. Codingnya eh, ngopi saja dari input masalah. Kemarin kan ada formnya. Edit masalah tadi. Sebentar. Supaya kita gambar. Input masalah. Yang kemarin ini kita copy nih. Ini sampai sini. Itu akan kita copy di edit masalah. Oke. eh, Coding itu ada di ini ya, ada form ini. Form sampai dengan slash form. Oke, kita copy saja. Kita copy, masukkan ke edit. Oke, di sini. Kalau udah disimpan. Oke, di dalam form itu nanti dia apa? Waktu diklik gitu ya. Kita coba simulasikan seperti apa dulu. Sudah benar belum alurnya? Dari tampil apa? Tampil. Dari tampil edit gitu ya. Waktu kita jalankan, dia kan ngirim ke edit masalah. Kita klik gitu ya. Dia sudah muncul ke edit masalah, cuma kosong. Padahal yang dikendaki tadi apa? Waktu ini diklik gitu ya. Diklik, dia muncul langsung detail dari yang kita klik. ID-nya berapa, DP-nya berapa, MSL-nya berapa, ya. Kemudian luarannya apa. Oke. Caranya bagaimana cara membuat coding tersebut supaya masuk di sini ya? ID tidak perlu ditampilin ya, hanya kode. Karena ID kan tidak perlu diedit ya. ID itu secara otomatis auto increment yang kemarin kita buat di pertemuan sebelumnya ya. Hanya ODTP, MSLH sama luaran. Nanti tampil di area sini. Cara membuat form saya kira tidak perlu saya ajari lagi ya. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita coba cara mengisinya bagaimana. Oke, cara mengisi berarti kita harus membuat langkahnya yang sama ya, buat koneksi seperti ini. Kita copy saja dari ini untuk mengefisiensikan waktu ya. Seperti ini. Kita simpan, kita tutup dulu, buka tutup. Setelah buat koneksi apa kemarin? Buat query ya. Kita buat query. Query sama dengan MySQL query yang jadi koneksi apa? Dolar koneksi. SQL-nya apa? Jadi dari tampil sini tadi kan ngirim apa? Ngirim sebuah variabel berupa DP tadi di sini. Dia ngirim berupa variabel DP. Kita tangkap dulu. Kita tangkap di sini. Cara menangkapnya untuk link Ahref bagaimana? Cara nangkapnya kayak formulir yang menggunakan metode get itu ya. Kita buat dolar DP sama dengan dolar get menggunakan metode get. Getnya apa gitu ya? Getnya adalah tadi yang dikirim adalah DP. Berarti DP. Titik koma. Kemudian query-nya apa? Query yang di dalam untuk sini. Kita samakan, itu select apa kemarin? Select. Atau kalau tidak ingin ngetik pakai copy aja ditampil edit, boleh. Ini kemarin kan ada query lah. Ya, ini query-nya select from. Nah, ini di copy tidak apa-apa.
tinggal no DP-nya diganti dengan DP karena tadi sini bukan nomor DP tapi atau mau nomor DP sama saja. Boleh. Oke, kalau ndak ingin repot, ini pakai no DP boleh. No, kecil aja ya. No DP. Supaya membedakan DP sama no DP itu yang mana yang dimaksud Pak Mul gitu ya. Oke, no DP. Di sini tak kasih no DP. Oke, kita coba simpan. Karena no DP itu hanya satu ya, hanya satu. Kan variabel di sini kan tidak ada redundan ya, tidak ada data yang sama. Tapi masalah kalau di 001 ya itu, tidak ada yang lain gitu ya. Kalau tidak ada data yang sama, berarti tidak usah berulang karena datanya single. Kita dolar hasil sama dengan MySQL pakai Fed assoc boleh, Fed array boleh. Saya pakai Fed assoc. Dolar query, query-nya apa yang menyangkut MySQL query. Baru kita eh, ambil datanya. Ngambil datanya cukup tiga dari kode DP, MSLA sama luaran. Ngambilnya sama. Oke, kalau sama saya copy dari sini boleh enggak? Boleh, boleh saja. Ini saya copy nanti tambahkan satu luaran ya untuk luarannya. Satunya luaran. Plural luaran sama dengan hasil luaran. Oke, tinggal diedit luaran. Itu ya, simpan. Kalau sudah itu, karena tadi kan ini copy paste dari input masalah ya. Pada ini kan kita sesuaikan simpan edit nih. Simpan edit masalah. Nah, seperti ini. Input data ini bukan edit input, berarti edit ya. Edit atau update bolehlah. Edit update kode. Nah, sekarang untuk DP-nya supaya berisi DP dari tampil ini bagaimana? Tambahkan namanya value. Value, ya, value. Value-nya supaya nembak di sini karena ini kan variabel ini kan coding PHP ya, sedangkan di sini HTML. Berarti kita harus sematkan seperti ini, coding PHP, PHP gini. Menampilkan variabel pakai echo dollar dollar DP ya. Dollar DP diakhiri titik koma. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita copy aja value-nya. Kita kopikan supaya tidak usah nulis lagi. Name-nya MSLH, value-nya juga sama. Kalau MSLH berarti value-nya adalah MSLH. Kemudian kalau yang luaran gitu ya, value-nya juga luaran gitu ya. Luaran. Ya, coba kita simpan. Kita simpan, ada edit masalahnya ya. Dari sini kita, karena tadi ada perubahan, itu harus kita reload dulu, enter. Jangan di, oh ya kalau formulir jangan di refresh ya. Kalau formulir pakainya enter. Tapi kalau ini kan tidak ada formulirnya tadi yang ditampil edit. Yang ada formulirnya hanya yang di input masalah. Oke, waktu diklik di 001 pakai apa? Ini ada line 4 salah, no DP line 4. Oke. Line 4 no DP. No DP. Oh ya, tadi no DP ya. Ngirimkannya no DP. Harus kita sesuaikan. Yang di sini. Yang di coding ahref. Nah ini ahrefnya tadi kan ngirim nomor DP. Ini ngirimnya harus ditangkapnya juga sama. Oke, simpan. Diulang. Di 001 gitu ya. Eh, kurungnya. Kurungnya masih kurang. Apa ini? Upload. Line 4. Line 4 query-nya. Oh ya, petiknya. Petiknya 2 ya.
No DP-nya, where DP, from masalah. Oke, saya lihatnya belum. Petik dulu. Satu. Coba, mau enggak? Ini, tapi yang salah masih masalah ya. Yang masalah masih bermasalah. Text name value, apa ini? Masalah value-nya, oh, ada PR-nya. PR dari mana ini? Petik dua value. Bisikan dalam apa sudah? Ini warning B apa? Land on land 23 MSL. Oh, sorry, masalah ya. Jadi bukan MSLH tapi masalah. Tak simpen, preload. Nah, oke, ini sudah masuk ya. Coba saya besarkan. Edit data masalah di 001, bersihkan jalan nafas tidak kurang lebar, kurang lebar. Oke, lebarkan. Panjangnya kemarin form table-nya dibuat width aja ya. Ukurannya adalah 80% kemarin, Pak. gimana? 80%. 80%. Oke, kita buat 80%. Simpen. Panjang teksnya kurang besar. Tidak, ini coba ini. Oh, sudah bisa cuma kurang lebar ke sana gitu ya, ke kanan. Dikasih max length boleh. Ini tambahan ya. Ini enggak juga enggak apa-apa ya. Kalau oh, bingung Pak saya, oh, enggak usah enggak apa-apa. Tapi codingnya nanti komplit. Max length. Max length-nya mau dibuat berapa ini? Eh Ini kalau dihitung karakternya berapa? Coba kita 50 ya, kurang enggak? Kalau tiba 50. Eh 5, mana tadi? Andu 50. Max length value-nya, oh malah enggak mau. Sebentar. Ini kalau ditutup, simpan. Max, max, kena max length-nya enggak mau teksnya. Ini ada variabel dua ini ya. Selain max length, coba kita max, oh max ya. Maksimal coba kita kasih 750 kurang dari 70. Nanti kepanjangan enggak ya? Oke, coba dulu. Asli enggak perlu ya, hanya untuk variatif aja. Sebentar. Ketutup lagi. Sebentar. Enggak mau di dalam tabel ternyata. Jadi karena tabelnya, sebentar, saya kecilkan. Karena di dalam tabel enggak mau diatur ya text boxnya. Ya udah, kalau ingin diedit, dia tetap harus di dalam teks. Jadi nanti tinggal di scroll ke kanan gitu. Scroll ke kanan, tinggal diedit di teksnya apa. Kalau ndak ditampilin di dalam input, nanti jadinya seperti ini. Contoh ya, kita coba saya cut sini. Tapi nanti ndak bisa ada kolom inputannya ndak bisa diedit. Aslinya di PHP admin juga sama ya. PHP admin waktu kita klik edit, kolomnya juga ndak bisa diatur. Kolomnya ndak bisa diatur. Tapi kalau dia tidak di dalam tabel lebih mudah seharusnya. Tapi nanti jadi ndak rapi. Ya, sementara itu dulu. Yang penting bisa mengedit dulu. Nanti jangan sampai memikirkan hal yang tidak perlu, padahal intinya hanya untuk mengedit. Tambah coding, tambah mumet nanti ya. Yang simple saja. Oke, kita tidak atur max-nya, kita hapus dulu aja. Hanya value-nya tadi ya. Hanya value-nya saja. Oke, sekarang kalau sudah diedit gini, waktu diedit bla bla blanya, waktu, kan harus kita, wih, simbol inputnya karena diganti edit ya, kita ganti. Ini jadi edit, tampilannya tombolnya juga edit. Oke, kita simpan, reload. Karena dia belum apa, belum mau ngirim di refresh tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita siapkan untuk input.
untuk simpan, untuk simpan edit masalahnya maksudnya. Dan tidak perlu coding ulang ya. Codingnya tetap sama dari sini. Dari simpan masalah. Oke, nanti kita copy. Oke, kita buat new dulu supaya atau save as saja enggak apa-apa. Wis. Nah, di save as saja ya. Ini tinggal di save as, diganti edit simpan, simpan edit masalah. Perintahnya hanya SQL-nya yang beda ya. Kalau yang menyimpan itu insert into gitu. Tapi kalau mengupdate ya, berarti kita harus milih dulu variabelnya apa yang dikirim. Setelah itu perintahnya bukan apa? Bukan menginsertkan tapi mengedit nanti. Jadi tidak perlu ada pengecekan di sini. Pengecekan apakah data sudah ada atau belum itu hapus. Kita delete. Tentunya kalau sudah di mengedit itu kan memang data yang sudah ada ya, bukan dari data yang baru. Kita tidak perlu ini. Oke, identasinya dirapikan pakai edit line unindent juga boleh atau pakai kontrol diikuti kurung kotak boleh. Oke, sekarang perintahnya bukan ini. Perintahnya adalah perintahnya untuk mengedit yaitu update tabelnya apa gitu ya. Update kalau tabelnya masalah ya masalah. Set pakainya. Yang di set apa? Karena ini bisa mungkin ganti DP, ganti nama masalahnya apa, ganti luaran. Silakan disesuaikan aja. Semuanya di cover gitu ya. Oke, DP, set DP. DP untuk nama filenya ya. Sama dengan dikasih pakai laptopnya enggak terbiasa meloncat meloncat sana sini. DP-nya menggunakan dolar DP. Kemudian koma gitu ya untuk nilai yang berikutnya. MSLH itu nama filenya. MSLH sama dengan dari dolar MSLH. Kenapa MSLH gak masalah gitu ya? Karena ini saya simpan pakai variabel yang kemarin diedit simpan itu kan MSLH, bukan masalah. Kalau ini mau diganti masalah ya monggo di sini ganti masalah. Pokoknya apa yang masuk di sini update itu bukan yang di dalam pos ya, tapi di variabel yang nangkap hasil posnya. Oke, kemudian satunya luaran ya. Satunya luaran, luaran nama filenya sama dengan values-nya adalah variabel yang ditangkap untuk ngirim luaran yaitu dolar luaran. Dolar luaran. Where-nya harus ada where ya where kode DP sama dengan ya DP mungkin nanti jangan diedit ya. Tapi hasilnya kalau dari alur di sini bisa diedit. Tapi hasilnya DP itu jangan diedit supaya nanti tidak ada data yang sama. Karena di sini ada identitas. Oh kalau DP-nya saya ganti 3 padahal 3 sudah ada kan ribet nanti. Jadi yang di sini diedit masalah jadi supaya DP-nya tidak boleh diubah gitu ya. Kita kasih read only ini. Read only sama dengan read only tok juga mau enggak. Oh ya, read only tok. Kalau ini bisa diedit, tapi kalau yang dikasih bersihkan. Kalau di sini dikasih read only dia enggak bisa diedit. Oke. Kita tutup. Oke, tambahkan read only di kode DP ya. Sekarang untuk simpannya. Simpannya berarti kita DP-nya dihilangkan karena DP tidak boleh diubah ya. MSLH, where-nya, lah ini. Penentunya adalah DP. DP sama dengan dolar DP. Petik dolar DP. Kalau berhasil, query-nya sudah berhasil, bagaimana? Berhasil di update boleh, diedit boleh, tidak berhasil di update.
Jadi yang boleh ngupdate itu hanya masalah dan luarannya aja. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah kita ini tadi apa saya ngisi ya baru ya. Saya kok lupa tadi berat badan kalau tidak salah ya. Oke, berat badan berlebih luarannya harapannya adalah yang di 18 ya. 18. Ini tadi saya tambahi luarannya ini ya. Ya, mana tadi? Tinggal diklik saja di 18 ideal berat badan sesuai indeks massa tubuh. Indeks IMB ya, bukan izin mendirikan bangunan. Indeks massa tubuh. Oke, klik simpan. IMT, Pak. Berapa? IMT. Oh iya, nanti IMB. B itu apa? Indeks massa beban. Iya benar, nanti kita update dulu. Oke ya benar, itu untuk latihan sekalian nih. IMT yang benar. Coba gini, coba kita enter. Sudah berubah apa belum gini? 18 berat badan berlebih. Kita filter. Nah ini sudah berubah ini. Sesuai IMB. IMB. IMB itu apa? IMT maksudnya. Oke kita edit. Jadi ya, sangat mudah untuk mengedit. Kalian ada kuliah enggak setelah ini? Ada, Pak. Jam berapa? 8. Oh, masih Kan, jam Pak. 8. Oke, saya tambah 5 menit ya tadi karena telat sedikit. Boleh? Boleh, Pak. Oke, hasilnya sama ya. Oke, sekarang bagaimana kalau yang kita inputkan yang untuk gejala gitu ya. Ya sama dari tampil edit ini, nanti kita pilih gejalanya. Nah, di sini. Berarti kita tinggal sematkan link di sini. Link di sini boleh, link di sini boleh. Tapi waktu gejala bukan kalau di tabel gejala karakteristiknya agak beda ya. Kalau gejala itu eh oke, coba sebentar saya dari tabel gejala itu tidak bisa kode DP karena DP-nya kan ada di 001 itu ada gejalanya ada batuk tidak efektif spektrum berlebih. Jadi kan bisa double ini. Nanti kalau dipilih di 003 nanti muncul apa disapnea sama PCO meningkat kan tidak bisa. Jadi waktu diklik satu ya tunggal. Berarti yang lebih cocok apa? ID-nya. Yang kita tembak ID-nya. Jadi contoh kalau kita klik batuk tidak efektif itu ID-nya berapa? Satu gitu ya. Takikardia berarti yang nanti dikirim adalah ID 8. Hasilnya di masalah tadi juga bisa dibuat ID. Ya, cuma lebih pasnya DB. Oke. Oke, dengan lalu yang sama coba kita buat untuk di sini. Kita masukkan sini, boleh di nomor juga enggak apa-apa. Oke, di teksnya aja ya. Teksnya yang dipilih cuma nanti ngirimnya adalah ID. Caranya sama di sini, ditampil edit. Kalau tadi kan di ini ya, di sini kita buat ahref, kita samakan di waktu nulis gejala di sini. Oke, gejala, kemudian di sini ditutup slash A ya. Anak ahref apa? Untuk link tadi kan pakai huruf kecil A. Sama kayak ini tadi, ada A setelah gejala. Oke, tapi yang dikirimnya bukan ke edit masalah, tapi edit gejala. Gejala. Nomor ID gitu ya. Nomor ID yang ditembak kita ingin nembak ID-nya tabel gejala ya, kita pakai nomor ID. Berarti kalau ID ini yang nembak adalah ID juga gitu ya. ID-nya belum ada padahal sini. Misalnya bintang from gejala where sekian-sekian itu kan sudah ada bintang semua field dari tabel gejala tapi belum kita panggil. Kita tangkap ya udah kita tinggal tambahin di dolar apa ID gitu ya. Sama dengan kopikan aja di bawahnya. Tapi yang ditangkap bukan DP-nya tapi ID-nya. ID. Jadi kalau sudah, nah ini sudah ID sudah berhasil kita ambil. Tinggal di sini tinggal ID sudah bisa dipakai nanti. Oke. Contohnya seperti apa gitu ya. Coba kita simpan, jalankan di tampil edit ya. Kita reload karena ini ada perubahan tadi. Kita enter. Nah, yang semula kosong gitu ya, langsung ada baras. Tapi kalau ditunjuk
ini bisa kalian lihat di pojok kiri layar saya ya. Itu ada edit gejala no ID 1. Kalau saya tunduk ini no ID-nya 6 gitu ya. No ini no ID 9 dan seterusnya. Mengikuti ID yang dipilih. Eh, Bentar, ini baterai saya kenapa tidak mau hidup ini? Casnya tidak mau nyala. Sebentar. Tinggal 11 menit. Ya, oke. Oke, gitu ya. Kalau mau disemakin di mana? Di supaya rapi, Pak. Tulisannya rapi gitu ya. Sematnya di sini boleh. Nah, ini saya cut gitu ya. Saya cut. Pindahkan di nomor. Oke. Boleh-boleh saja. Boleh nomor, sini saya cut. Monggo nanti terserah mau disembahkan di mana. Oke, tak taruh di nomornya. Nanti munculnya seperti ini. Kita reload. Yang munculnya di sini. Ya, tapi walaupun ditunjuk nomor 2, yang muncul di sini, ya contoh yang bawah ya, ini 4 gitu ya. Ini 6 gitu ya. Jadi bukan sesuai nomornya, tapi ini hanya untuk urutan di masalah masing-masing gitu ya. Contoh ini, saya tadi 8 ya. 18 berat berlebih di filter. Jadi kan ada satu, ada dua, gejala satu, gejala dua. Tapi secara ID-nya bukan satu dua, yaitu 10 sama 12 sama 11 gitu. Itu maksudnya. Oke, karena ini ada coding untuk edit gejala, coba kita membuat edit gejala. Buatnya bagaimana? Ya, tidak usah coding lagi ya. Tinggal di save as saja dari input gejala kemarin. Oke, kita buat file baru, new gitu ya. Disimpan namanya adalah edit gejala. Titik PHP. Tipe edit gejala titik PHP. Oke, simpan. Oh, sorry, belum tak kasih PHP. Kita edit di sini aja. Kasih titik PHP. Kirimin. Oke, di edit gejala kita ngopi saja dari input gejala. Ya, input gejala kemarin ini ya. Input gejala yang kita copy yang mana? Dia form yang untuk nginputnya yang kemarin. Coba di mana kemarin? Input gejala. Input underscore gejala. Ini yang kita copy dari inputan data gejala sampai dengan input. Kita copy codingnya. Input gejala yang form. Nah, ini dari ini form sampai dengan form. Kita copy. Kopikan kayak dikit. Oke, kita tutup aja sudah. Pastekan. Alurnya sama ya, kayak yang di input edit masalah tadi. Sama. Kita buat koneksinya. Oke, kita copy saja. Biar cepat ya. Kalau nanti sesuaikan yang masalah dengan gejalanya. Kita butuh apa saja gitu ya. Kita butuh PHP-nya belum masuk. Keluarannya kasih tanda tanya. Oke. Mana ini tadi mana? Ngetiknya meloncar-meloncar. Paste down. Nah, seperti ini. Oke, pertama koneksi. Oke. Tadi yang di inputkan apa di sini? No ID ya. Yang dikirimkan ke edit gejala adalah no ID. Kita ganti no ID. No ID, nangkapnya apa ya? No ID juga. ID dari gejala. Query-nya apa? Query salah, salah bintang from gejala gitu ya. Ini sama kayak yang ditampil edit ini. Persis ini. Ini kita copy aja. Mau diurutkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang order by itu. Oke, ini di copy. Where-nya adalah karena where-nya itu langsung tadi menuju ke ID ya. Jadi where-nya diganti aja. Ini where-nya kita ganti. Tadi ngetik kan gampang Pak. Gitu. Kenapa harus copy?
ID sama dengan ketik dolar ID. No ID, sorry, sorry. No ID. No ID-nya. Oh, belum berhasil. No underscore ID. Sesuaikan ya di sini. Oke, kalau sudah ID juga di tabel masalah tidak mungkin double ya. ID pasti karena dia primary key ya, semua tidak ada yang sama gejala. Nanti kalau diinputkan sampai 1000 gejala dari setiap DP gitu ya, itu ID tetap satu, tidak ada nilai yang sama. Ya, berarti di sini kita kasih jadi tidak perlu ada penulangan ya hasilnya. Ya ini DP boleh. Ini kan tadi ada DP ada ID ya. ID-nya kita ID-nya perlu dikirim ke gejala. Oke. ID-nya sama kita buat ID. ID sama dengan hasil ID. Ini tadi kan DP sama satunya gejala ya. Masalahnya tidak ada. Ini gejala diganti gejala. Gejala. Oke, input yang ini juga simpan edit gejala ya. Edit gejala. Sama perintahnya. No DP-nya diganti karena ini DP ya. Ini DP-nya bukan no DP kalau yang di edit gejala. Ini karena kita simpan DP, ini diedit DP. Kemudian gejala. Value-nya di copy saja dari sini sama. Tinggal diganti gejala. Gejala. Ini hanya dua ya. Ini juga sama tadi. Ganti edit. Nah, name-nya tidak pengaruh ya. Ini tampilan di tombolnya. Edit. Karena ada, file prosesnya di file lain. Maka name di sini tidak terlalu pengaruh. Oke, kalau sudah gejala sudah. Sekarang untuk menyimpan itu kan penentunya ID. Padahal ID belum dimasukkan di dalam komponen form. Kita tambahkan aja di atas ini. Namanya input, tab-nya adalah hidden namanya. Hidden. Kalau hidden itu dia tidak tampil gitu ya. Name-nya ID gitu ya. Value-nya sama kayak tadi. Value-nya dari ID. Jadi nanti dia tidak apa eh, tidak bisa diedit gitu ya, tapi dia dikirimkan di dalam formulir. Yang disimpan ya dikejar. Oke, kita coba simpan. Jadinya seperti apa gitu ya. Ini di edit gejala sama tampil edit kita enter. Nih, waktu diklik salah satu gitu ya. Salah satu. Dan ini langsung dia ke sini. Oh, yang ID satu dari ID di sini. ID satu itu ternyata adalah batuk tidak efektif. Maka muncul ini. Batuk, sebentar. Batuk tidak efektif. Gejalanya apa? Oh, spektrum berlebih tadi yang kita tunjuk ya. Sebentar, sebentar. Ini. Tadi saya tunjukkan bukan yang atas, yang bawah ini. Yang muncul spektrum berlebih. Tapi kalau yang tunjuk atas ini ya. Sesama di D001 gitu ya. Dia sesuai dengan ID yang ditunjuk. Itu maksudnya. Oke, sekarang untuk kita simpan gitu ya. Ini ID-nya juga sama. Kode DP saya kira tidak perlu diubah ya. Karena kalau diubah nanti dia loncat yang seharusnya dia tadi kan dipilih di sini. Seharusnya dia ikut kode masalah 01 ini. Kalau diedit DP-nya nanti kan dia meloncat kemana gitu ya. Maka tidak disarankan ya edit DP-nya diedit. Yang disarankan hanya nama gejalanya. Nanti kalau kemarin kan input kemarin ya, ini mengedit inputan yang kalau kemarin typo dan sebagainya. Kita belum belajar delete ya. Tapi kebanyakan di sistem informasi itu delete itu hanya beberapa orang yang dikasihkan hak ya. Karena nanti datanya akan sangat riskan kalau semua bisa mendelete data ya. Informasinya bisa kacau nanti. Oke, sampai mana tadi? Oke ya, bentuk ya. Oke, kita buat kerangka untuk apa? Simpannya. Simpannya juga sama.
Kemarin kan edit masalah ya. Sekarang simpannya kita save as dari simpan gejala saja. Di save as saja. File save as. Tambahi simpan edit gejala. Oke. Koneksi sudah. Dan yang dikirim adalah. Ya, ini yang kirimkan berarti kan ada ID. Kita tangkap ID-nya. Kita tangkap ID-nya. Kopikan saja dari sini. Ini ID. Postnya adalah ID. Kalau tadi gejalanya mau dikasih read only ya, tadi belum tak kasih read only. Nah, di sini kasih tambahkan aja. Sebentar, read only. Oke, simpan di sini. Insert into diganti. DP oke, gejala oke. Diganti perintahnya adalah sama kayak yang tadi ya, input set gitu ya. Oke, kita taruh sini aja. Update kita kopikan itu. Nanti tinggal ganti. Update gejala set DP-nya hasilnya nanti kalau sepakat tidak bisa diubah ya tidak usah dikasih langsung gejala gitu toh. Dia hanya ngubah gejala. Tapi nanti aplikatif ke yang lain ya. Maksudnya kalau nanti ada data terkait dengan identitas pasien gitu ya. Nanti bisa, boleh boleh saja. Tapi kalau identitas pasien kemarin kan ada nomor rekam medis itu enggak, jangan diubah seharusnya ya. Karena dia menjadi penentu dari seorang pasien. Ya, sama kayak NIM. NIM dari mahasiswa kalau sudah dapat itu kan tidak bisa diganti ya. Karena nanti data untuk sampai dengan lulusan dalam proses pembelajaran yang dilaporkan ke Pendikti gitu ya. Ini itu tidak bisa diganti. Kalau tipe nama boleh, tipe tanggal lahir boleh, tapi kalau tipe NIM tidak bisa. Ya. Gejala isinya adalah gejala. Ya kenapa kok di DP-nya di gitu ya? Kalau DP-nya mau diganti ya monggo. Tapi saya tidak menyarankan. Ini yang DP tidak usah diganti. Luaran tidak perlu. Berarti hanya ganti gejala aja ya. Where ID-nya. Tapi kalau saya ingin, oh ganti, tidak apa-apa ini tinggal tarik ke sana, koma gitu ya. Dan sini ganti ID. Ini ID sama dengan ID. Oke, kita simpan. Berhasil diupdate, diupdate, diupdate. Oke, kita simpan. Tinggal contoh apa ya? Contoh tadi yang tiga tadi atau masukkan satu ya. Diasmia yang belum ada gejalanya, oh, enggak ada ya. Ya contoh yang di D99, 19 kita ingin nambahi ini. Oh bukan nambahi, ngedit. Kita ingin mengedit contoh mana yang belum, yang lantur latihan. Ada yang ini, sebentar. Saya lupa data yang kemarin dimasukkan. Ini di laptop yang beda. Ada yang saran ini, bersihkan jalan nafas selain dua ini, selain spektrum berlebih adakah? Input gejala. Oke, saya buat satu ya nanti untuk latihan ya. Input gejala. Contoh saya ini yang di 001. Di 001 ingin saya tambahkan coba gitu ya. Coba. Oke, saya kasih tampil editnya. Tampil edit. Nah, ini kan sudah ada coba. Coba saya ganti gitu ya. Eh, mau gejalanya adalah sulit bernapas panjang. Sulit bernapas panjang. Bernapas.
Panjang. Ya kita edit coba. Ya, di sini gejalanya oke. Coba sambil ditampil edit, apakah kita enter? Oke, masih salah ya. Ini cobanya belum bisa masuk ke sini. Masih coba waktu diedit belum berhasil. Kita coba kesalahannya di mana gitu ya. Cobanya gejala. Untuk menjabarkan apakah sudah edit atau belum, coba gini kita masukkan di sini. ID-nya berapa ini? Koneksinya adalah WP2. Oke. Kita coba query-nya dulu ya. Query-nya dulu apakah berhasil. Sebenarnya kalau ada error, sebenarnya muncul di sini. Di gejala bentuk SEL, masukkan. Contoh ID-nya berapa tadi? Cobanya diganti untuk ID. Coba saya kasih yang coba tadi ID berapa tadi? ID 73. Oke, saya ganti. 73 itu ini ingin kita ganti yang semula coba. Query-nya masukkan sini. Ganti dengan coba 2. Coba aja. ID-nya sama dengan 73. Klik. Apakah berhasil? Coba di browse. Keterangannya query oke sih ya. Oh, berhasil. Berarti ada kesalahan di sini. Where ID-nya ini tidak mau post ID-nya. Sebentar. Post ID. Dia dieditnya ID sama dengan gejalanya tidak masalah. Ini ya, ID-nya dia nembaknya kok masih DB, makanya tidak mau. Jadi kalau DB dia ngirimnya seperti ini. Ini kalau DB waktu kita klik ini ya, klik di sini kan dia ID 1 gitu ya. Tapi begitu diklik edit gitu ya, yang satunya hilang ya karena dia terganti dengan D001 ini codingnya ini. Ini kurang teliti tadi. ID seharusnya. ID. Simpan. Di reload. Coba kita edit. Coba 3. Ini nanti bisa di realnya ya. Kita coba edit. Nih coba 3 sudah. Bisa juga kalian tambahkan untuk kalau datanya banyak kan susah hanya harus scroll ya. Harus scroll ke bawah. Paling enak kita sebut ini ya, kalau apa masalahnya nanti kan ada ribuan, oh mungkin ya, mungkin saya tidak tahu buku asli keperawatan, diagnosa perawat standar Indonesia itu berapa gitu ya. Kalau maksimalnya ada ribuan kan susah, harus milih satu-satu. Kita buatkan form, kita buatkan formulir yang isinya menyebutkan kode DP. Kita bisa ngambil ini, ngambil di yang simpel tadi di mana ya? ID gejala ya. Ya kita buat form aja di sini. Kita kopikan saja ini yang di sini. Oke, kita copy, kita ambil edit. Setelah filter, nah masukin di sini. Kita buat tabelnya. Boleh enggak kalau ingin lebih ringkas lagi, enggak usah pakai tabel. Pakainya ini. Kayak yang form ini. Kita enggak usah pakai tabel, pakai form gitu ya. Pakai form. Enggak nanti ya. Oke, sebentar. Saya enggak bisa pakai inputnya ke edit masalah. Ini saya copy dari edit gejala tadi ya. Masalah. Kalau ndak ingin ribet, ndak usah pakai TRTD. Oke, langsung di sini boleh kasih inputannya, guys. Saya kasih ini ya, inputan. Tapi kalau nanti ndak bisa rapi gitu aja. Ndak bisa rapi. Kode DP input, nah seperti ini. Input tab, ini ndak ada red only-nya. Saya hapus.
TD-nya input. Jalannya saya hapus. Berarti hanya trigger aja. Trigger, kemudian formnya ditulis. Oke. Untuk memperingatkan, tapi kalau ingin lebih rapi ya dikasih di dalam tabel, boleh. Seperti ini. Inputkan data apa kode DP gitu ya. Inputkan DP atau nomor DP, boleh. Nomor DP, teksnya adalah DP ya. Kemudian submit yang ngirimnya ke edit masalah gitu ya. Value-nya tadi filter kan sudah edit berarti ya. Edit nanti muncul ke detail atau kalau bingung ya detail ya. Detail boleh. Supaya oh mana yang edit mana yang supaya membedakan aja. Namanya edit nggak apa-apa ini. Oke, kita simpan. Tampilannya harapannya seperti ini maksudnya. Oke. Burningnya berapa ini? Oh, variabel DP-nya. DP-nya nggak usah ada value-nya. Jadi hanya kosongan gitu aja. Formulir sama, nah cukup ini aja. Ini sama sini dari yang ditambahkan. Oke, simpan, jalankan. Jadi kalau datanya banyak gitu ya, kita nggak usah klik satu-satu ya. Nah, bisa juga di sini gitu ya. Filter boleh. Atau kalau ingin langsung nuju gitu ya. Saya ingin langsung nuju ke D yang ada berapa ini? Contoh ini yang sudah ada paling banyak D 0049 gitu ya. D 0049. Klik detail gitu ya. Klik detail nanti dia larinya harusnya ke sini gitu ya. Harusnya gini. Ini ada kesalahan apa gitu. Kalau di dalam formulir ya, di dalam form itu yang dikirim tadi metodenya apa? Coba kita lihat. Metodenya adalah post ya. Padahal kalau di sini menggunakan ahref itu metodenya adalah get. Maka kita harus mengeditnya. Formnya di sini metodenya disamakan aja get gitu ya. Kita get. Kalau sudah diedit get, sini kita reload, enter. Bisa di sini tadi ini D0049. Oh ya, tadi yang dikirim bukan bukan DP ya. Kalau di sini kan DP. Kalau yang di sini no DP. Bisa disamakan sini. Kalau atau kita buat aja boleh di sini. Kalau DP-nya kalau metodenya tambah dua bagaimana? Wes post aja wes. Post diedit kita tambahkan di sini. Jika dolarnya, oke. Untuk mendapatkan no ID tapi sorry. Edit masalah mana tadi edit masalah? Edit masalah ini. Ini kita sandingkan. Jadi bisa menggunakan pakai iset ya. If iset if pakai sebentar. If iset iset kalau ngambilnya menggunakan metode dollar get gitu ya. Dollar get getnya menggunakan boleh post boleh get. Kalau post itu khusus yang nangkap ini tadi kiriman dari apa eh Ahref ya, link. Tapi kalau post kiriman dari POM gitu ya. Jika postnya itu ngirimnya adalah DP gitu ya. Bukan DP kayak kalau ini DP. Karena di sini tadi yang formulir saya kasih POM mana POMnya menggunakan DP. Inputnya DP. Berarti kita pilih DP. Jika DP apa gitu ya. Jika DP yang kita tangkap adalah dolar no DP yaitu nangkapnya adalah dolar pos ini ya. Pos DP. Tapi jika else gitu ya, jika tidak ada gitu. Else
Tapi jika tidak ada gitu ya, yang ditangkap adalah no DP adalah get. Bisa dipahami mungkin ya? Bisa enggak ya? Artinya gini, kalau dia kiriman dari formulir yang ditangkap ini, yang dipakai ini gitu ya. Tapi kalau dia lewat klik, gitu yang dipakai yang ini. Jadi kita coba, kan tidak mungkin bareng ya, karena ini kalau dipilih sini diketik, klik detail, ini tidak bisa klik gitu ya. Tapi kalau klik di sini tidak bisa ngetik di sini gitu maksudnya. Oke, saya pilih yang di 09 gitu, ya. Post detail gitu ya. Maksudnya ke sini. Tapi begitu saya pilih di sini di 001, yang muncul adalah yang di sini gitu maksudnya. Masih dua alternatif kalau datanya banyak. Oke, saya kira itu. Nanti rusenya saya seperti biasa ya. Saya cukup sekian ya, sudah 50. Kalian mau pembelajaran berikutnya? Adakah yang mau bertanya sebelum ditutup? Sebentar, chatnya apa ini? Bapak izin sebelumnya diinput gejala. Yang gejala apa ini? Kedobelan Pak, plusnya kemarin. Siapa ini? Bu siapa ini? Bu Suyatni. Bisa share screen sebentar? Ini saya stop dulu. Rekamannya saya close dulu sebentar. Monggo Bu Suyatni, masih jalan enggak? Masih di sini?